Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, meneruskan tema kemarin, kita membahas tentang buah roh. Dan buah roh kemarin sudah kita cermati adalah merupakan perwujudan dari iman secara nyata. Tentu yang namanya buah itu jika tanamannya bertumbuh dan bertumbuh sehat, kemudian pada saatnya mengeluarkan buah. Buah tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba datang tanpa proses itu. Dan orang yang beriman harus berproses di dalam imannya untuk bisa mengeluarkan buah. Nah, yang menarik adalah buah yang pertama adalah tentang kasih, agape. Inilah buah yang pertama dan utama, yaitu tentang kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, mengapa kasih? Jawabnya adalah karena Tuhan Allah kita itu maha kasih. Begitu Adam Hawa jatuh dosa, begitu juga diangkat untuk bisa kembali dengan banyak cara. Maka dikirimnyalah ada hakim-hakim, ada nabi untuk mewartakan, tapi misi ini gagal. Begitu juga terus sampai akhirnya ada misi, yaitu penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak cukup itu, kasihnya itu diwujudkan dengan Roh Kudus yang turun, karena manusia tidak mungkin menjadi baik kalau tidak dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Allah adalah maha kasih, dan Yesus Kristus adalah wujud dari kasih Sang Bapa itu secara nyata. Nah, bahkan saudara, dalam banyak ajaran di dalam Injil diungkapkan bahwa yang pertama-tama adalah tentang kasih itu. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Kita bisa membaca di Matius 22, tapi kita juga membaca di Lukas 10, ya, dan di situ dikatakan kasih Tuhan pada Allahmu, kasih pada Allahmu, tapi juga kasih kepada sesamamu manusia. Jadi, ini yang pertama adalah kasih. Tanpa kasih tidak ada keselamatan kita. Saudara, mau dikasih hukum apa? Jangan begini, jangan begitu, 10 hukum Tuhan tidak akan menolong kita. Mau diberi kebenaran ini, kalau mau selamat begini. Manusia lemah, tidak bisa saudara. Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah kasih Allah di dalam Yesus. Kasih itu menjadi dasar. Maka manusia yang percaya, yang beriman, pertama-tama adalah dia harus memiliki kasih. Buah roh yang utama dan pertama adalah kasih. Tidak ada yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita mengerti buah roh yang utama dan yang pertama adalah kasih. Dan sekarang kita mengerti kenapa begitu. Karena Tuhan maha kasih, dan kita orang yang beriman juga harus mewujudkan kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama memperhatikan kesaksian Alkitab tentang hal ini, supaya kita dikuatkan dan makin mantap di dalam melakukan buah roh yang pertama, yaitu kasih. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca, yaitu dari 1 Korintus 13. Itu yang pertama. Dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3, diteruskan ayat 13. Yang demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama
dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya teruskan dengan ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Menarik adalah ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ini saudara, rajin ritual, bagus. Merasa imannya sempurna, hebat, bagus. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada maknanya dalam hidup, tidak ada buah roh yang pertama, yaitu kasih, tidak ada gunanya. Karena iman, agama yang benar, yaitu dengan iman yang diwujud nyatakan dalam kehidupan. Itulah sebabnya kasih menjadi buah roh yang pertama-tama dan utama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak ini menjadikan catatan kita. Sesibuk apapun kita, ya, repot apapun kita, tapi kalau kita tidak punya waktu buat keluarga, buat orang lain, kita tidak berfaedah buat orang lain, kita tidak ada pengaruhnya buat orang lain, ya sia-sia. Padahal iman itu adalah perbuatan, dan iman itu dinilai dari perbuatan. Nanti saudara, pada masa senja, ketika kita kembali berpulang dan tiada, nanti saudara, ketika saat itu tiba, siap atau tidak, nanti saudara, ketika itu terjadi, yang dikenang orang bukan keberhasilan, bukan kekayaan, bukan hebatnya kita, tapi yang dikenang orang adalah kasih kita. Apakah kita suka menolong orang? Apakah kita suka berkorban? Apakah kita suka berbuat baik atau tidak? Oleh sebab itu, buah roh yang pertama adalah kasih. Satu ayat lagi, ini ayat penting kita, yaitu di dalam kitab Galatia. Kita akan lihat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Saya bacakan dan nanti kita akan bahas juga pada periode berikutnya. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama. Saya ulangi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara catat, yang pertama adalah kasih. Baru yang berikutnya yaitu sukacita dan seterusnya. Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita membahas tentang buah roh yang pertama, kasih. Dan besok kita teruskan membahas buah roh yang kedua, yaitu tentang sukacita. Tapi buah roh yang kedua itu bisa dilakukan, bisa terjadi kalau kita sudah memiliki kasih. Karena kasih itu yang pertama-tama dan yang utama. Selamat berjuang untuk hidup yang bermakna buat orang lain, untuk hidup yang berguna buat orang lain, untuk hidup yang bermanfaat. Dan itu landasannya adalah kasih.
Nah, mari kita hayati hal ini dan kita siapkan untuk menjalani hidup-hidup di sekarang yang penuh perjuangan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, marilah kita akhiri dengan bersama-sama berserah di dalam doa. Semoga Tuhan menyertai, memberkati, sehingga kita mampu untuk hidup dalam kasih. Karena itu adalah inti iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk mampu memiliki kasih sebagai buah roh yang pertama dan utama. Seperti Tuhan yang Maha Kasih, begitu pula lah kami harus mewujudkan cinta kasih bagi sesama, pun di dalam keluarga, juga untuk orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, kalau selama ini kami belum sungguh-sungguh bermanfaat bagi sesama. Kami belum sungguh-sungguh menerapkan cinta kasih dalam keluarga, baik dengan pasangan, baik dengan anak atau cucu atau orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah supaya kami mampu untuk beriman, bukan sekedar beragama. Supaya kami mampu untuk menerapkan iman dalam kehidupan, yaitu dengan buah roh. Dan yang pertama dan utama adalah kasih. Ajarilah kami untuk memiliki kasih dalam kehidupan secara nyata. Berdoa kami kepadamu ya Allah, untuk korban COVID-19, untuk yang terpapar virus ini, untuk para medis, dokter dan jajarannya yang berjuang di garda terdepan, lindungilah. Dan kami semua berserah, semoga masa pandemi yang sudah dinyatakan masuk new habit, new normal ini bisa terlampaui dan kami kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kepadamu kami memohon, kabulkanlah doa kami, kepadamu kami berserah ya Allah. Di dalam nama Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.